Oke, karena ini webinar perdana saya, Bapak Ibu, jadi kita coba untuk kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani, Pak Bu. Bapak Ibu bisa panggil saya Aul atau Aulia juga boleh. Tuh, saya selaku Education Consultant dari Sonic, temannya Bapak Arya. Kalau biasanya kan webinar sama Bapak Arya ya, Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan hari ini, perdana sama saya, Aulia. Tuh. Salam kenal ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kalau boleh tahu dari mana aja nih? Dari sekolah mana aja? Tadi kan ada Pak Resi nih dari Lampung Barat, Masya Allah jauh ya. Terus ada siapa lagi ya di sini ya? Udah lumayan banyak nih yang join ternyata. Ada Pak Setio Adi dari Bandung. Oh iya, sambil mengendarai kendaraan di jalan. Hati-hati Pak. Hati-hati di jalan. Ada Pak Resi dari SDN 2 Tubusari. Pak Sumarjianto dari Maluku Tengah. Masya Allah, salam kenal ya Bapak semuanya. Terima kasih. Makasih banyak banget sudah mau join di webinar hari ini. Oh, ada Ibu Fatmawati dari Mojokerto, Jawa Timur. Salam kenal Ibu Fatma. Udah lumayan ramai ya di sini, Masya Allah. Oke. Kalau gitu, mungkin cukup ya Bapak kita sesi perkenalannya. Kita lanjut masuk ke materi. Saya izin coba share screen dulu ya Bapak ya. Ini sebelumnya dengar jelas ya? Apa? Sebelumnya apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau misalkan nanti selama share screen nggak jalan atau nge-hang gitu ya, nanti Bapak Ibu tinggal bilang aja ya. Kita webinar di sini santai aja Bapak Ibu sama saya. Kita sambil diskusi aja. Oke? Oke. Oke, Bapak Ibu. Tadi seperti yang sudah Pak Arya jelaskan ya, bahwa webinar kita kali ini mengangkat topik mengenai My View Board dalam pembelajaran di era digital. Sebentar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke era digital nih Bapak Ibu, kita kan sudah melaksanakan ya, kita udah merasakan terlebih dahulu nih bahwa adanya pembelajaran tradisional gitu. Atau mungkin bahkan Bapak Ibu ada yang pernah mengajar juga ya dengan metode pembelajaran tradisional gitu. Di mana pembelajaran tradisional ini guru itu lebih banyak menjadi center ya Pak, lebih banyak menjadi pusat dalam pembelajaran tersebut. Nah, biasanya kalau metode tradisional ini kan guru-guru banyaknya melakukan metode dengan metode ceramah ya Pak ya, dengan metode ceramah, terus menulis materi di papan tulis, seperti itu. Nah, hal tersebut kan bakal bikin siswanya lebih pasif ya Pak. Yang aktif tuh cuma gurunya aja gitu. Nah, berbeda nih Pak dengan sekarang, dengan semakin canggihnya ya Pak, semakin canggihnya teknologi, kita ini sangat berpengaruh gitu ya Pak dalam dunia pendidikan gitu. Di mana kita sebagai guru juga dituntut ya Pak untuk bisa menyesuaikan perkembangan teknologi dengan pembelajaran di kelas. Kayak gitu. Berbeda nih dengan pembelajaran tradisional sebelumnya, pada pembelajaran digital ini tentunya sangat membantu kita dalam belajar mengajar. Kalau misalnya pembelajaran tradisional kan hanya dengan papan tulis ya Pak.
jika pembelajaran di era digital ini kita bisa membuat materi aja yang lebih menarik. Atau misalnya kita membuat slide yang lebih beragam, lalu kita bisa sambil menonton video menggunakan teknologi digital, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa membuat siswa lebih interaktif dengan membuat games education, seperti itu ya Pak. Nah, webinar kali ini kita akan mencoba nih Pak untuk membuat hal-hal tersebut gitu. Jadi nanti kita akan sama-sama nih Pak belajar untuk membuat materi pembelajaran menggunakan MyViewBoard dan juga ada beberapa games education yang bisa kita buat bersama-sama. Apa tuh? Biar wani. Ya. Pakai makeup. Selanjutnya nih Pak, salah satu cara untuk menunjang pembelajaran di era digital itu kan bisa tadi ya Pak menggunakan MyViewBoard Whiteboard. Nah sebelumnya di sini Bapak Ibu ada yang udah download belum nih MyViewBoard Whiteboard? Ada yang udah pernah download belum? Sudah dipakai, Bu. Wah, mantap nih Pak Sumarjanto. Keren. Berarti udah bisa ya Pak? Udah bikin di sekolah. Mungkin bapak-bapak yang lain atau bapak yang lain. Oh, belum, Pak Yohanes. Nanti kita coba untuk belajar membuat materinya bareng-bareng ya, Pak, menggunakan MyViewBoard. Oh, ada Pak Darman dari Sulsel. Salam kenal, Pak Darman. Oke. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum memakai MyViewBoard nih buat ngajar di sekolah, kita akan belajar bareng-bareng, Pak. Biar nanti Bapak Ibu bisa menggunakan MyViewBoard-nya ini untuk ngajar gitu. Nah, pertama kita mau coba untuk membuat bahan ajar matematika nih, Pak. Bangun dasar bagi Bapak Ibu yang udah download MyViewBoard. Bapak Ibu bisa sambil mencoba bikin ya, Pak. Kita mencoba bikin bareng-bareng. Nah, nanti kalau misalkan saya jelasin yang kecepatan, Bapak Ibu bisa chat di Zoom aja, biar nanti bisa saya ulang. Gitu. Oke, Pak, Ibu. Jadi sekarang kita mau membuat ini slide sih, Pak, semacam slide bangun datar matematika SD. Ini saya udah bikin nih covernya di sini. Nah, selanjutnya biasanya kalau matematika itu kita kan awal mula pembelajaran itu kita harus mengabsorpsi siswa ya Pak ya. Kita bisa menunjukkan misalkan barang-barang atau benda-benda yang bentuknya bangun datar yang akan kita bahas pada materi hari ini. Nah, gimana sih caranya masukin foto atau bahkan kita bisa masukin video juga Pak ke slide ini. Pertama, caranya Bapak itu di bawah sini ada yang namanya embedded browser yang bentuknya seperti gambar Google. Ini bisa kita klik nih, Pak. Nah, tunggu dulu. Lagi. Selanjutnya kita klik yang di atas ini nih, Pak, yang Google Search. Kita bisa nulis di sini apa yang misalnya saya di sini mau gambar apa ya? Gambar kulkas yang menunjukkan bentuk persegi panjang gitu ya. Kita ketik terus di enter aja. Bapak Ibu sekalian nyoba nggak apa-apa ya Pak? Bagi yang udah download MyViewBoard-nya boleh banget nih sambil dibuka kita coba bikin bareng-bareng.
Nih, lalu kita klik di sini ada gambar. Kalau misalkan mau download gambar, bisa klik gambar. Mau download video, bisa klik yang video ini. Bentar ya. Oke, bisa kita pilih satu nih, saya pilih yang ini. Gambar ini ke slide. Bisa banget, Pak. Kita langsung drag and drop. Caranya kita klik 2 kali, lalu kita geser ke slide-nya. Coba ya. Sebentar. Kayaknya agak lemot ya, Pak, jaringannya. Ini suara saya putus nggak ya, Bapak Ibu? Apakah terdengar jelas? Cukup jelas, Bu. Terputus ya? Belum terdengar jelas ya, Pak? Cukup jelas, Bu. Oh, cukup jelas. Oke, baik. Di slide saya juga terlihat kan, Pak ya? Oke. Kita drag, terus kita drop di slide-nya. Oh, mungkin nggak bisa. Kalau misalkan tidak bisa, kita cari gambar yang lain, Pak, Bu. Sebentar. Oh. Misalnya yang ini. Kita drop ke sini. Kita drop ke slide-nya. Ya, sebenarnya. Silakan ya yang mau sampai. Jangan. Nanti kita lihat. Oh, ternyata banyak kan saya ngedropnya. Udah ada banyak di slide-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih satu. Kalau misalkan mau dihapus, bisa kita klik nih fotonya, terus di sebelah sini nih, Pak. Ini ada beberapa menu ya. Namanya Dorning menu, Pak. Bu, di sini. Ini salah satunya ada fitur untuk menghapus gambarnya, Pak. Karena ini terlalu banyak, kita hapus ya, Pak, beberapa. Ini kita hapus, gambar kedua juga bisa kita hapus. Gitu. Nah, kita sisakan aja nih gambar satu aja. Nah, karena di gambar ini kan masih ada background-nya ya, Pak, putih. Ini kan cukup mengganggu. Kita bisa menghapus background-nya nih, Pak. Caranya, di bagian adorning menu ini, ada yang namanya fitur color remove. Nanti Bapak Ibu klik ini, lalu diarahkan aja nih putihnya. Yang putih-putih ini kita hapus. Nah, kan otomatis akan langsung terhapus ya, Pak ya. Nah, kalau sudah, kita klik yang centang ini, yang checklist. Jadi sudah dia, background-nya sudah hilang dan bisa langsung ditaruh di slide. Gitu. Ini cara memasukkan foto dari Google nih, Bapak Ibu. Selain foto, tadi yang saya bilang, bisa juga Bapak Ibu menginput video. Caranya sama, Pak. Melalui embedded browser ini yang di bawah. Misalnya Bapak Ibu mau cari apakah ini bank datar ya, kita bisa klik video data YouTube ya. Bentar. Bangun data YouTube gitu. Nah, kalau untuk video kita taruh YouTube ya Pak nanti. Jadi ini videonya langsung dari YouTube seperti itu. Nih, kita klik yang bagian video ini, Pak. Bu. Nah, kan ada beberapa video ya, Pak. Ada banyak. Kita pilih satu video. Misalnya kita pilih yang ini. Kita klik bagian judul videonya, lalu kita drag terus di drop ke slide-nya. Nanti videonya akan otomatis muncul seperti ini nih, Pak. Videonya nanti bisa
langsung kita tonton sama siswanya gitu. Ini Pak, kira-kira gimana nih Bapak Ibu, ada yang sambil nyoba nggak di rumah? Belum ya, belum ada yang sambil nyoba. Nah, nanti Bapak Ibu, ini kan di record ya webinarnya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat siaran ulangnya di YouTube ViewSonic Indonesia gitu. Jadi sambil belajar ya Bu, bisa lewat. Oke, jadi tadi ada 2 cara untuk memasukkan video dan juga foto ke dalam slide. Nah, selanjutnya, karena matematika ini kan sangat terikat dengan rumus ya Bapak Ibu, kita bisa nih Pak memasukkan rumus ke dalam slide-nya. Bapak Ibu caranya bisa menggunakan ini Pak. Bapak Ibu bisa menggunakan pen ini. Nah, ini namanya Wattpad. Bapak Ibu jadi bisa langsung menuliskan menggunakan pennya. Klik yang pen ini Pak. Lalu kita tulis nih, L sama dengan P dikali L. Kayak gitu misalnya. Nah, tapi kan tulisan saya kurang rapi ya Pak. Kalau mau memasukkan rumus yang lebih rapi, kita juga punya Pak, namanya Math Tools. Caranya klik di sebelah sini Pak, ini ada di bawah sini ada namanya Magic Box. Ini terlihat kan ya kursor saya? Di bawah sini, ini yang kotak kardus ini, yang kardus terbuka, ini namanya Magic Box Bapak Ibu. Ini signature dari My Viewboard gitu. Kita klik di sebelah sini Bapak Ibu nih. Nah. Oh, suaranya putus-putus. Sekarang apakah sudah lancar? Lancar, Bu. Sudah aman ya? Oh ya, mungkin jaringannya ya Bapak, Ibu gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita mau membuat rumus matematika. Lalu kita klik yang penggaris ini Bapak Ibu. Kita pilih. Nah, di sini ada tools nih. Kita tarik ke sini. Sebentar. Sini kita ulang ya. Tadi kayaknya belum kepencet. Nah, dan nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Bisa kita tuliskan di sini nih rumusnya. Tadi apa ya? L sama dengan panjang dikali lebar gitu ya. Nah, ini kan udah otomatis tertulis di atas ya Bapak Ibu. Langsung kita insert. Kita insert. Nah, selanjutnya harusnya sudah langsung muncul nih Bapak Ibu di atas. Tulisannya kan lebih bagus ya. Tulisan komputer dibanding tulisan tangan saya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tulisannya lebih rapi untuk menulis rumus, bisa menggunakan Math Tools yang tadi ada di dalam Magic Box ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, selain menulis rumus, Bapak Ibu kan kalau mengajar bangun ruang itu perlu menunjukkan ya bentuk bangun ruangnya itu seperti apa. Nah, itu kita juga ada fiturnya Bapak Ibu. Di bawah sini, itu namanya fitur Shapes and Lines. Bisa Bapak klik 2 kali. Nah, di sini ada beberapa macam ya bentuk bangun datar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat slide matematika kayak gitu. Misalnya kita mau memasukkan bentuk persegi gitu ya Pak. Kita klik perseginya, lalu kita tutup, kita buat di sini bentuk persegi. Gitu. Nah, ini udah langsung jadi Pak perseginya. Misalnya Bapak juga mau ngasih warna, bisa hanya klik yang ini Pak, fill a color. Gitu. Di sini ada berbagai pilihan warna ya Bapak Ibu. Misalnya saya mau memasukkan warna ungu, gitu. Bisa ungu. Kita klik, oke. Nah, dia akan berubah jadi warna ungu. Atau misal Bapak Ibu mau
mau warnanya sama kayak yang di slide dong, bisa nggak ya gitu. Bisa banget Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pakai pen yang ada di sini nih, yang bentuknya seperti pipet. Bapak klik, nanti diarahkan nih ke slide, maunya warna apa, misalnya mau warna biru kayak yang biru segitiga di bawah ini. Kita klik biru yang di segitiganya, lalu klik OK. Nah, jadi nanti warnanya otomatis akan sama nih Bapak Ibu, warna segitiga yang ada di sini. Setelah itu, ini kan bordernya masih hitam ya Bapak Ibu. Kita juga bisa ganti warna bordernya, bagian sebelahnya, fiturnya yang color. Bisa kita ubah. Di sini saya mau bordernya transparan aja deh. Kita bisa klik ini. Lalu kita klik OK. Ini bentuk bangun datanya. Gitu. Oh iya, masih putus-putus ya Pak suaranya? Pak Darman. Kalau putus-putus, bilang aja ya Pak. Lanjut ya, ini terdengar suaranya? Oke, kita lanjut. Ya, setelah tadi kita membentuk rumus, oh ya, di sini juga saya udah membuat beberapa bentuk ya. Segitiga juga sudah buat. Gitu. Tadi setelah kita belajar memasukkan video, foto, dan juga sudah membuat materi ya Pak, rumus dan juga bentuk bangun datar, selanjutnya kita bisa memberikan latihan soal kepada siswa-siswa nih Pak. Misalkan di sini saya udah buat soal nih. Soalnya itu sebuah lapangan memiliki panjang 110 meter dan juga lebarnya 75 meter. Yang ditanya itu berapa luas lapangan tersebut. Nah, kita di sini agar siswanya lebih interaktif, kita bisa menggunakan dua cara Bapak Ibu. Yang pertama nih di sini ada namanya pop quiz. Yang ini namanya pop quiz Bapak Ibu. Yang kedua, yang bentuknya pesawat nih, pesawat kertas, ini namanya troll. Kalau pop quiz itu caranya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik magic box yang tadi nih, yang bentuknya kardus. Kita klik dulu, lalu di sini ada logo pop quiz nih yang warna merah Bapak Ibu. Bisa kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sebentar, mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Kayaknya jaringan nih. Wah. Oh ya Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja ya. Boleh langsung on mic atau lewat chat boleh gitu. Nanti akan langsung saya jawab. Tanya aja Bapak Ibu. Kita di sini santai aja ya sambil diskusi. Di sini kita latihan bikin aja. Latihan membuat bahan ajar. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sambil menunggu ini? Oh iya, Bapak Sumarjanto. Boleh Pak, silakan mau bertanya. Baik Bu, izin bertanya Bu. Terima kasih sebelumnya. Apa namanya? Ini untuk versi yang offline-nya ya Bu? Di jalan versi aplikasinya Ini bisa, offline. ini bisa untuk versi online dan juga offline Pak. Gitu. Jadi bisa untuk pembelajaran online juga bisa, offline juga Baik bisa. Bu, kebetulan kami di sekolah ini kan makainya adalah Chromebook. Secara otomatis kami tidak bisa mendownload aplikasi offline-nya karena memang Chromebook. Walaupun ada juga laptop, tapi tidak semua guru memilikinya.
Dan saya coba explore tadi yang versi online-nya di Chromebook yang saya pakai, ternyata menu-menu yang seperti punyanya Mbak Aulia itu tidak ada di saya. Saya tidak tahu apakah caranya bagaimana ataukah memang mungkin belum support untuk Chromebook, Bu, izin. Untuk Chromebook ya, Pak? Iya, Bu. Sebentar. Sebentar ya, Pak. Mas, Marjanto itu di Chromebook ya? Coba whiteboard-nya lagi buka di Chromebook ya? Iya, ya lagi sementara dibuka Mas Arya di Chromebook. Oh, kalau boleh tahu di part mananya yang nggak muncul ya di situ Pak ya? Kalau kita cek. coba Mohon maaf saya- Mas Ase, suaranya menggema jadi agak kurang jelas. Oke. Oh ya, saya soalnya lagi dekat-dekat sama Bu Aulia. Saya nggak dibolehin jauh-jauh. Kalau sekarang gimana Pak? Suara saya udah clear? Masih gema, Pak. Udah jelas Pak? Cukup jelas, Pak. Gimana Pak? Udah jelas Pak suara saya? Cukup, Pak. Cukup. Kalau boleh tahu bagian mana yang nggak muncul ya Pak di whiteboard-nya? Tampilan di My Viewer-nya itu menu yang tadi Mbak Aulia praktekkan itu tidak ada, Pak. Sebentar. Saya coba share screen ya Pak. Boleh, Pak. Bagian ini ya. Yang bagian yang ini kah Pak? Yang ini bagian sini? Ya, kalau menu Magic Box-nya juga kita klik, tidak ada muncul menu seperti ini, Pak, untuk yang online-nya. Oke. Kalau berarti sekarang lagi di Chromebook, Bapak udah sign up Pak? Udah ada akun? Sudah, Pak. Kebetulan saya sign up-nya pakai akun belajar. Saya tidak tahu apakah itu berpengaruh atau tidak, Pak. Oke. Mungkin itu Pak. Jadi nanti kayak seperti ini. Kalau di Chromebook itu sebentar, saya mau make sure dulu ya Pak. Kalau di Chromebook ini, atau Bapak Sumarja, saya panggilnya Bapak apa ya? Pak Anto aja, Pak, Mas Arya. Gini Pak Anto, kalau boleh Pak Anto bisa share screen Pak. Jadi saya jadiin co-host. Nah nanti bisa langsung kita coba lihat nih di bagian mananya. Kalau bisa share screen Pak. Boleh, Pak. Boleh. Siap. Saya langsung izin share screen, Pak, ya. Iya, baik Pak. Nah kayak gini enak nih Pak. Jadi bisa langsung ketahuan kan, dapat feedback kan. Bu Aulianya lagi nge-restart laptop tuh kayaknya. Oke, terus di bagian mananya Pak? Soalnya saya belum pernah pakai Chromebook Pak, soalnya jujur. Ini yang saya lihat di My Viewboard Hub ya, yang ada tulisan welcome nama Bapak. Lagi share itu ya Pak? Mohon maaf, Pak, tadi ke nge-share lalu mic-nya mati, jadi saya tidak bisa bicara. Saya coba ulang sekali lagi, Pak. Ya, baik Pak. Kayaknya ada beberapa yang sedang on video ini kayaknya lagi nyoba-nyoba ya. Kelihatan serius nih mukanya. Oh iya, berarti Bapak di ini ya, di versi webnya ya Pak ya? Kelihatan ya, Pak, ya? Iya Pak.
Kayaknya ini di versi webnya ya, Pak. Iya, versi webnya, Pak. Oh iya, sebenarnya kalau di versi web ini memang ada beberapa limitasi, Pak, kalau di Oh versi iya, web. siap. Jadi makanya sebenarnya kalau khusus untuk whiteboard ini kita rekomennya di-install sih, Pak. Dari rekomen kita itu sebenarnya coba diinstal. Nanti boleh itu Pak Anto kalau memang bisa diinstal. Di situ di Chromebook-nya bisa install aplikasi nggak, Pak? Baik Pak, terima kasih. Kalau di PC saya rasa nggak masalah Pak, cuman ketika saya kemarin sampaikan ke rekan-rekan guru, lalu mereka juga nitip salam begitu. Kalau bisa Pak Anto, kalau ada next webinarnya, mungkin diusulkan sehingga bisa support ke Chromebook, karena memang Chromebook ini bantuan dari Kementerian Pendidikan, sehingga kami nggak bisa install aplikasi Pak, sudah memang disetting dari sana. Jangankan aplikasi yang di luar dari Play Store, yang Play Store saja kami tidak bisa karena memang disetting dari kementerian untuk tidak bisa kita install aplikasi Pak. Jadi itu masalahnya mungkin ke depannya Mas Arya dan teman-teman dari Viasonic mungkin bisa mencari jalan begitu untuk kemudian bagaimana dia juga support Chromebook dari kementerian Pak. Saya izin catat ya Pak ininya masukannya ya Pak untuk saya bisa nanti disampaikan. Berarti case-nya adalah ini dari pemerintah, berarti Chromebook yang didistribusikan ke guru-guru itu sudah di-set untuk tidak bisa diapa-apakan lagi selain dipakai gitu ya Pak ya? Ya, selain dipakai ya siapa? Oke, ya kalau sebenarnya kalau memang bisa, ini kan kita bisa install Android nih di sini, tapi karena itu memang tidak bisa menginstal apa-apa, jadi otomatis tidak bisa dibawa whiteboard-nya ya Pak ya? Iya Pak, makanya kemarin teman-teman yang karena guru tidak semua memiliki PC atau laptop, sehingga next jalan selanjutnya ya saya mengarahkan untuk mereka install di Android masing-masing Pak. Oke. Baik Pak, Pak Anto. Oh maaf Pak Anto, Bapak ada di Telegram, sudah ada di Telegram ya Pak? Sudah join Pak. Oke, nanti saya izin japri Pak Anto atau Pak Anto bisa japri saya untuk kita mungkin bisa diskusi sedikit terkait hal ini mungkin Pak, nanti supaya saya juga dapat gambaran besarnya untuk requesting nih gitu Pak. Boleh Pak, boleh banget Pak. Thank you sebelumnya Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga udah menyampaikan ini sudut pandang yang mungkin kita belum dapat ini di sini gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Anto ya. Sama-sama Pak, terima Terima kasih. Pak. Saya kembalikan lagi ke Bu Aulia. Udah selesai Bu Aulia restart laptopnya? Iya, baru selesai nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Laptopnya ngehang. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya coba share screen terlebih dahulu. Sebentar. Lupa masih suaranya terdengar belum ya? Sudah ya? Oke. Ini apakah sudah terlihat share screen-nya? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi kan ada dua cara nih biar siswanya bisa lebih interaktif. Yang pertama ada pop quiz, lalu yang kedua yang gambar pesawat ini adalah fitur throw Bapak Ibu namanya. Tadi ya kita sudah mencoba yang pop quiz, caranya klik yang magic box ini Bapak Ibu. Kita klik yang magic box, mungkin seperti Bapak Anto juga ya, tadi mungkin ada beberapa yang belum bisa magic box-nya gitu, karena ada keterbatasan Pak kalau misalkan melalui website seperti itu. Lebih lengkapnya melalui aplikasi. Jadi harus lebih baik bisa Bapak download dulu. Jadi kita klik ini, bagian pop quiz. Nah ini sudah tertera nih Bapak Ibu. Nah,
Caranya, kita klik yang QR code ini Bapak Ibu nih. Nah, nanti siswa-siswi Bapak Ibu bisa diminta untuk scan QR code di sini. Coba Bapak Ibu boleh dicoba nih untuk scan QR code. Nanti siswa-siswinya bisa mengerjakan dan jawabannya akan otomatis muncul dalam slide ini Bapak Ibu gitu. Ada yang bisa nyoba nggak nih di-scan QR code-nya, lalu coba menjawab menggunakan pop quiz. Bang. Ada yang coba nggak ya? Atau kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa scan, Bapak Ibu bisa memasukkan link yang ini nih, HTTPS ini ke browser, nanti akan muncul pop quiz-nya. Ini link juga boleh. Pak ya, baik. Bisa saya ketikkan di sini ya Pak ya, di chat, agar Ibu Bapak bisa coba juga nih pop quiz yang nanti bisa dimainin oleh anak-anak. Nah, itu sudah dikirimkan linknya sama Pak Arya. Silakan coba nih Pak. Nanti saat buka linknya, klik yang pop quiz ya Bapak Ibu. Kan ada beberapa pilihan, nanti Bapak Ibu klik yang pop quiz. Kita menunggu, ada nggak ya yang isi? Ini Bapak Wildan sudah mengisi sangat luas jawabannya. Ya, betul. betul, betul sekali, sangat luas. Betul-betul. Lebih detailnya berapa meter ya Bapak Wildan ini, Bapak? Kira-kira seperti itu. Jadi nanti jika siswa-siswinya sudah mencoba mengerjakan menggunakan pop quiz, jawabannya bisa muncul di slide seperti ini, Pak. Nih kita bisa lihat satu-satu juga nih. Wah, Bapak Arisno. Oh, tes. Seperti itu, Pak. Gitu. Lihat tadi QR code-nya. Wah, ada Ibu Siti Nurmiati. 8.250. Wih, lengkap juga jawabannya. Wah, Masya Allah banyak nih. Bapak Resi, ada... Wah, lengkap beserta kali-kaliannya. Lengkap banget. Wah, nilainya 100 nih yang ini nih. Bapak Ega nilainya 100. Bapak Adi, 8.250. Wih, pada ngitung beneran semua ya. Hebat. Kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat siswanya jadi lebih interaktif ya menggunakan pop quiz ini. Gitu. Nah, selain pop quiz ini ada cara kedua Bapak, namanya mohon maaf. Namanya throw. Kalau throw ini dia fungsinya seperti ini. Throw ini bisa mengirimkan foto atau video dari siswa dan langsung nanti otomatis muncul ke whiteboard guru. Jadi nanti di sini kan ada nih Bapak Ibu di atas ini di bagian user ID-nya. User ID saya kan Aulia Maharani. Ini diklik saja. Lalu di sini ada QR code nih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu scan lagi. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan. Bu bisa pilih throw yang paling bawah, lalu bisa klik upload tuh, mau upload foto bisa, atau video bisa, gitu. Jadi nanti kalau siswanya udah selesai mengerjakan di kertas nih Bapak Ibu, mereka bisa memotonya. Nah, setelah difoto, dikirim melalui throw ini,
Dan nanti jawabannya otomatis muncul di whiteboard kami, whiteboard guru gitu. Contohnya seperti ini. Nah, nanti akan otomatis muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Jawaban siswanya. Oh, ada yang mengirim nih. Ini jawaban yang tadi. Oke. Kira-kira seperti ini. Fotonya akan langsung muncul di whiteboard guru Bapak Ibu. Jadi kita bisa sembari mengoreksi nih jawaban siswa-siswi apakah sudah benar atau salah. Bisa langsung kita coret-coret di sini menggunakan pen nih Bapak Ibu. Misalkan ini rumusnya salah, yang benar apa harus kita benerin. Kayak gitu. Jadi kita bisa koreksi bersama-sama menggunakan fitur throw ini. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi mengenai cara membuat media aja? Sebelum setelah ini kita mau mencoba untuk membuat games nih Bapak Ibu. Kalau mau ditanyakan boleh di komen ya. Iya. Boleh di chat atau mau on mic juga boleh. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Kita cara membuat. Nah, games sederhana, Pak. Ini sebenarnya tentang kaca pembesar. Bapak Ibu pernah melihat game yang seperti ini tidak? Sebelumnya. Jadi, nih kita bisa membuat game ini kita tersembunyi dengan kaca besar. Ini. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya siapkan nih beberapa gambar. Misalkan di sini untuk mengenal nama-nama hewan. Sini ada gajah. Lalu nanti muridnya menebak nih Bapak. Misalkan ini hewan apa? Misalkan muridnya jawab, lalu kita bisa koreksi apakah benar jawabannya. Oh, ternyata jawabannya burung gitu. Oh, ternyata yang ini namanya singa. Nah, yang sebelah sini namanya monyet. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup menarik ya untuk anak-anak gitu jika digunakan dalam pembelajaran di kelas. Cara bikinnya seperti ini nih Bapak Ibu. Cara bikinnya pertama sebelum kita membuat kaca pembesarnya, kita tulis dulu nih apa yang mau kata-kata apa yang mau kita masukkan di slide. Kita caranya klik yang huruf T di bawah ini Bapak. Kita klik aja sekali. Lalu kita klik di slide-nya. Kita tulis, misalkan ini kan namanya gajah ya, kita ketik gajah. Gitu. Kalau mau diperbesar bisa diperbesar ukurannya biar lebih terbaca ya sama anak-anaknya. Misalnya mau ukuran berapa nih? Tuh 74. Besar-besar sekali. Gitu. Misalkan gajah, kita taruh gajahnya di atas gambarnya seperti ini apa? Nah, lalu langkah kedua, teks ini kita ubah warnanya sama dengan warna background-nya, Pak. Caranya sama seperti yang mengubah warna shape tadi, kalau Bapak Ibu masih ingat, ini diubah di color ini. Mohon maaf, di sebelahnya. Ini. Karena kita mau menyamakan warnanya dengan background, kita bisa klik yang pipetnya ini, Pak. Lalu kursornya kita arahkan ke background, kita klik OK. Wah, tidak berubah ya? Belum berubah. Oke, nah ini sudah berubah ya Pak, warnanya sama kayak background. Ini sebenarnya ada tulisannya, cuman karena warnanya sama jadi nyaru gitu ya Pak. Setelah diubah, kita harus mengubah posisinya Pak. Mengubah posisi atau layernya agar tulisannya ini menjadi paling atas, agar nanti bisa terbaca oleh si kaca pembesar.
Caranya agar mengubah layer, Bapak bisa klik yang ada 3 layer tuh, object layers namanya. Bapak klik ini, lalu klik yang panah ke atas. Kayak gitu. Kayak udah jadi Pak tulisannya 1. Nah, selanjutnya Bapak juga bisa nih tulis singa, burung, monyet, atau yang lain-lain juga bisa. Setelah bikin tulisan, kita coba bikin kata kaca pembesarnya. Caranya, pertama kita cari dulu Pak gambar kaca pembesarnya di sini, embedded browser. Sama kayak tadi, cara menginput foto ya Bapak. Caranya sama kayak yang cara awal. Kita cari di Google. Oke. Di bagian Google Search ini kita ketikkan kaca pembesar. Ada banyak ya Pak. Kaca pembesarnya bisa kita pilih aja. Gambarnya salah satu, mau yang mana. Oke. Bapak Ibu ada yang sambil nyoba nggak nih di rumah? Coba kaca pembesar. Nah, misalnya kita mau gambar kaca pembesar yang ini ya Bapak Ibu. Kita drag fotonya, lalu kita drop di slide. Sama seperti tadi caranya. Nah, ini kan fotonya sudah muncul nih di slide-nya. Karena masih ada kurangnya, kita hapus lagi nih. Pakai remove background. Udah hilang background-nya, lalu kacanya juga kita hapus, Pak. Kacanya kita hapus juga. Oh. Lalu kita klik checklist kalau sudah. Langsung ya Pak, nggak ada kacanya. Nah, kacanya itu kita ganti dengan bentuk lingkaran yang ada di fitur shape Bapak Ibu. Caranya shape yang di bawah sini nih, yang sebelah huruf T. Kita klik aja 2 kali, lalu kita pilih yang lingkaran. Nah, ukurannya nanti disesuaikan aja Pak sama besar si kaca pembesar. Ini kan terlalu besar ya, bisa kita kecil. Oke. Nah, karena sudah sesuai, tinggal kita kasih warna. Sama kayak tadi, Pak, caranya. Ini kita ubah warnanya. Oh iya, karena tadi tulisannya itu warnanya muda ya, Pak. Kaca pembesarnya itu warnanya harus berlawanan, Pak. Kalau tulisannya muda, kacanya warnanya harus tua. Kayak itu, biar nanti tulisannya terbaca. Kalau tulisannya warnanya tua, kacanya warnanya harus muda. Kayak gitu. Karena tadi kan warnanya muda ya, ini hijau muda. Jadi kita membuat kacanya warnanya lebih tua. Gitu. Warna apa ya? Biru tua deh, biru tua. Ini biru tua ya, Pak. Nah, warnanya biru tua. Nah, untuk bordernya, saya mau sama ini, sama warna si lingkaran yang tadi. Oke. Nah, ini udah jadi nih, Pak. Apa namanya? Kaca pembesarnya. Nah, tapi kaca pembesar dan juga si lingkarannya ini, mereka masih belum menyatu nih, Pak. Masih terpisah. Kita harus menyatukannya dulu. Caranya gimana? Caranya kita klik yang select tool ini, Pak, di bawah, yang tanda panah hijau. Kita garisin aja nih, kita kenain ke kaca pembesar sama lingkarannya tadi. Kalau sudah, ini sudah ke blok, lalu kita klik yang group, yang warna abu-abu ini, Pak. Nah, dia sudah menyatu.
kaca pembesar dan juga lingkaran yang biru tadi. Gitu. Nah, selanjutnya untuk sekarang nih kalau seperti ini kan masih belum terbaca nih Pak. Nah, ini tuh karena si kaca pembesar ini layernya masih di atas tulisan gajah. Gimana caranya biar terbaca? Caranya kita ubah layernya menjadi di bawah nih Pak, kaca pembesarnya kita ubah ke bawah layernya atau ke lapisan yang paling bawah. Gitu. Kita klik layer, klik yang panah ke bawah. Send to back. Oh iya. Seperti ini Pak. Sebentar. Ini ada kesalahan sedikit. Kira-kira seperti ini, Pak. Nah, sudah kebaca ya di sini, mungkin kacanya kurang besar. Ini sudah terlihat ini ada gajah. Kayak gitu, Pak. Cara membuat kaca pembesarnya. Gitu. Gimana nih Bapak Ibu sampai sini? Kecepatan nggak saya? Cara bikin kaca besarnya? Ada yang sambil nyoba juga nggak? Nyoba juga nggak, Pak? Izin Bu Alia. Iya. Ini gambar yang apa namanya, gambar singa, gajah dan monyet serta burung ini diupload terlebih dahulu ya Bu, karena tadi begitu menjelaskan gambarnya sudah ada. Iya betul Pak. Jadi terlebih dahulu caranya sama Pak kayak yang awal tadi ya, melalui yang bawah ini nih Pak, embedded browser. Kita sama-sama juga. Misalnya Bapak cari gambar apa nih? Gambar apa Pak? Kuda gitu ya. Misalkan kita cari gambar kuda. Biasanya saya tambah sih gitu. Kartun, saya tambah kartun. Biar lebih lucu. Jadi nanti yang muncul kuda kartun, bukan kuda aslinya. Nah, kan ada banyak Pak. Bisa Bapak pilih. Saya pilih yang lucu kecil. Kita drag and drop lagi. Kita drag, kita drop di slide-nya. Nah, muncul Pak. Kudanya nih. Kita hapus lagi nih Pak background-nya. Dengan color remove. Kita hapus. Nah, sudah. Lalu klik ya, checklist. Ya, seperti ini Pak, kira-kira. Bisa bikin lebih banyak lagi, mau foto apa, ikan, atau ular, atau baiknya gimana. Sekreatifnya aja. Izin menambahkan Bu. Caranya. Iya. Kalau Boleh, kita nge-share-nya ke siswa biar lebih interaktif begitu, agar siswa juga bisa menggunakan kaca besarnya. Kebetulan saya ngajar bahasa Inggris, mencari benda-benda begitu, itu apakah kita nge-share punyanya kita atau seperti apa Mbak Olia, agar supaya siswa itu bisa menggerakkan kaca pembesarnya sendiri, sehingga dia bisa tahu ini benda ini dalam bahasa Inggris seperti apa gitu Bu. Oh, kalau untuk seperti itu mungkin Bapak bisa mengirimkannya ini. Sebelumnya Bapak apakah ada laptopnya touchscreen atau belum touchscreen? Kebetulan make tablet Bu. Oh, pakai tablet yang bisa langsung di touch ya Pak? Gitu. Nah, Bisa Bu, mungkin bisa. kalau di kelas Bapak bisa langsung mengarahkan siswa untuk langsung mengerjakannya di tablet itu Pak Anto gitu. Oh ya, Tapi berarti kalau mereka misalnya, gunakan device-nya kita ya Bu, mohon maaf. ya betul. Oke, Kalau baik. misalnya Bapak mau siswanya satu-satu gitu ya Pak memegang materi ini, Bapak bisa kirim juga Pak ke siswanya, tapi dalam bentuk OLF ini Pak. Ini kan nanti kalau My Viewboard di-save kan langsung bentuk OLF ya Pak. Gitu. Jadi nanti saat siswanya buka,
Dia bisa mengedit-ngedit juga, Pak. Bisa geser-geserin kaca pembesarnya gitu. Kalau dalam PDF kan nggak bisa diubah-ubah lagi ya, Pak ya. Kalau OLF masih bisa. Jadi seperti itu sih, Pak. Berarti kalau OLF Apa hanya support untuk PC ya Bu ya, handphone nggak bisa ya? kalau tablet masih bisa Pak OLF. Oh kalau tablet masih bisa ya Bu? Cuman kalau handphone masih belum bisa. Oke, Jadi baik. mungkin Terima kasih. Bapak bisa menyarankan siswanya kalau mau main games bawa laptop gitu ke sekolah. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama Bapak. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan nggak nih? Selanjutnya nih kita ada games lagi nih Pak. Selain nah ini juga permainan warna Pak. Misalkan sapi itu herbivore atau carnivore, kita bisa geser nih, oh sapi itu herbivora, terus ini ada singa itu oh ternyata singa itu karnivora. Nanti kita mengajak anak-anak untuk menebak gitu, kalau jerapah itu apa, kucing itu apa, seperti itu Pak. Nih, jerapah, lalu kita geser, ternyata jerapah itu herbivora, kalau kucing itu karnivora. Sama sih Pak, konsepnya kayak yang kaca pembesar tadi nih, main warna aja, kayak gitu. Terus selain ini, ada juga kalau Bapak Ibu mau, ini gamesnya udah nggak main warna lagi sih Pak. Ini konsepnya sama, pakai yang embedded browser juga Pak. Tinggal download aja, tinggal input fotonya aja ke sini. Lalu di sini ada kandang ya Pak. Di sini saya input gambar kandang. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa menanyakan nih ke siswa, hewan mana aja yang karnivora masukin ke kandang gitu ya. Kita bisa masukin kucing, kita masukin singanya juga bisa kita masukin, lalu ada harimaunya juga bisa. Seperti itu Pak. Ini beberapa jenis games yang bisa dibuat gitu ya, menggunakan MyViewBoard. Seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana nih Pak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak Pak? Kira-kira Bapak Ibu ada berminat nggak nih untuk menggunakan MyViewBoard untuk sudah mulai paham belum nih caranya? Tadi kan udah dijelasin ya beberapa. Oke, kalau misalkan dari Bapak Ibu udah nggak ada pertanyaan lagi, bisa ya balikan ke moderator ya, ke Pak Arya. Ada info lebih lanjut lagi. Silakan. Maaf, suara saya terdengar? Oh, nggak terdengar ya? Bagus, Pak. Oh, bagus ya? Saya salah casting. Oke. Mungkin tadi itu terima kasih Ibu Aulia atas pemaparannya. Kita jadi bisa belajar ya, ternyata MyViewBoard ini bisa digunakan untuk membuat games ya. Ternyata MyViewBoard ini bisa digunakan untuk mempresentasikan dalam berbagai macam cara. Mungkin kalau tadi itu dengan metode materi yang disampaikan Ibu Aulia tadi itu bisa dipakai, bisa benar-benar enak diterapkan di kelas-kelas yang low, kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Nah, tapi untuk kelas kayak SMA kan nggak mungkin ya kita main gajar dan segala macam, tapi itu benar-benar kembalikan lagi ke kreativitasnya Bapak Ibu untuk mengolah fitur-fitur yang ada tadi. Begitu. Nah, selanjutnya, oh ya, ini saya mau menyampaikan dulu. Kalau yang ada di layar sekarang ini, jadi ViewSonic ini sekarang sedang kita akan meluncurkan sebentar lagi itu Professional Development Program namanya Bapak Ibu. Jadi ini sertifikasi
sertifikasi dari ViewSonic. Jadi ini internasional Pak. Jadi ini sertifikasinya dari kantor pusat kita. Jadi bukan ViewSonic Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu akan punya sertifikat yang kalau misalnya Bapak sudah certified nih, misalnya dia kan ada 3 level. Satu yang pertama graduate, educator, atau expert misalnya. Nah, dengan Bapak Ibu punya ini, nanti bisa nih misalnya bawa sertifikat ini, karena ini kan internasional. Nah, nanti kalau misalnya kita ada forum nih, Bapak Ibu mau mengajarkan misalnya MyViewBoard ke siapapun di seluruh Indonesia, berarti Bapak authorized. Bapak Ibu itu authorized untuk sebagai trainernya ViewSonic nantinya gitu loh. Jadi ini mungkin akan kita launch secepatnya. Nah, yang ada di layar sekarang itu adalah link untuk pendaftarannya, Bapak. Jadi ini pre-register lah ya, pre-register. Jadi nanti nama-nama yang sudah registrasi di sini itu akan kita prioritaskan dulu yang udah di pre-register untuk mengambil tes ini nantinya. Gitu Bapak Ibu. Jadi boleh di-scan atau misalnya yang belum akan scan sekarang bisa di-screenshot saja, atau nanti kami juga akan share ini di link Telegram. Begitu Bapak Ibu. Dan satu lagi nanti dari sini, atau kalau sekarang Bapak Ibu yang sudah punya misalnya yang sudah punya akun MyViewBoard itu sebentar ya Bapak Ibu, saya izin share screen sebentar. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke MyViewBoard seperti ini kan awalnya nih sebelum kita sign in. Di sini ada yang warna biru nih Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu klik, misalnya ini diklik, itu Bapak Ibu akan diarahkan ke community. Jadi ViewSonic Educator Community ini sedunia Pak. Jadi di sini. Nah sekarang forum yang ada itu baru forum global, Amerika, Amerika Latin, UK, Turki, India, dan Taiwan. Nah, ini kita juga lagi proses nih. Kalau nanti kita banyak yang nanti udah selesai, misalnya kita sertifikasi yang tadi itu, nanti kita akan bikin forum sendiri untuk Indonesia di sini. Bapak Ibu juga kalau buka di sini nih, ini bisa mengakses, ada banyak nih. Kalau kita klik Lesson Hub yang di sini, nah ini Bapak Ibu bisa cari-cari filenya ada yang sudah diposting sama rekan-rekan guru kita yang lainnya. Jadi ini ambil bebas free. Nah ini kan kita tinggal klik nih, kalau Bapak Ibu mau nih, ini tinggal diambil. Jadi seperti itu. Dan ini hanya bisa Bapak Ibu akses kalau sudah punya akun MyViewBoard. Nah itu satu itu share screen lagi yang tadi. Nah itu beririsan juga dengan yang tadi pelatihan Pak, dan nanti ada tesnya. Oke. Ini Kai. Jadi ini ya pelatihan kita akan ada nanti, pasti kami juga dari ViewSonic ketika Bapak Ibu ingin mengambil sertifikasi itu kita akan mendampingi. Nah, nanti juga kan kita tetap akan frekuensi untuk kita weekly talk itu mungkin akan kita tingkatkan sekarang untuk nanti Bapak Ibu supaya punya knowledge atau lebih familiar lagi dengan MyViewBoard. Itu untuk sertifikat. Dan yang selanjutnya ini ada ViewSonic Goes to School. Saya mengingatkan kembali, nanti Bapak Ibu, jadi ViewSonic punya program, nanti kita akan mendemokan alat-alat kita di situ dengan sekalian MyViewBoard nih. Jadi semacam pelatihan juga nanti memakai MyViewBoard bagaimana. Dan ini kita akan langsung mendatangi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau misalnya ada nih Bapak Ibu yang tertarik untuk mungkin memberikan kesempatan nih ke ViewSonic untuk datang ke situ, silakan menghubungi saya atau menghubungi Ibu Aulia lewat Telegram. Kalau ini nomor WA saya, silakan. Di Telegram itu bisa menghubungi saya atau Ibu Aulia, Bu Jelia, sama Ibu Melva. Ada di grup. Nanti Bapak Ibu tinggal japri saja kita. Seperti itu. Oh, Ibu Vanwati di area mana saja Pak yang goes to school? Nah, sekarang ini jika kita tidak memberikan limitasi apapun untuk ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang menghubungi, kita akan pelajari lagi, kita akan studi lagi untuk nanti kita nanti bikin list nih untuk didatangi mana satu-satu gitu Pak.
Nah, Ibu Siti, nggak apa-apa Bu Siti, misalnya memang tertarik, jadi bisa menghubungi kami, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut nanti di bagian, mungkin kita bisa japri-japrian nanti. Gitu. Kira-kira tertarik nggak nih Bapak Ibu? Tapi saya lagi yang nanti Bapak Ibu lihat kalau ke sekolahan, ih bosan, muka Pak Arya lagi, muka Bu Aulia lagi nanti gitu kan. Semoga tidak bosan. Nah, itu kira-kira dua program ini yang akan sedang kita jalankan. Semoga, nah Pak Resi nih, aman Pak Resi, tenang. Pak Resi udah, ini pemain lama nih Bapak Ibu, Pak Resi ini. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau memang misalnya akan ada obrolan terkait ini, silakan japri saja saya atau Bu Aulia atau Ibu Jelia atau Ibu Melva. Nanti kita akan secepatnya merespon Bapak Ibu gitu. Jadi kemungkinan kalau kita tidak respon itu kemungkinannya cuma dua Bapak Ibu. Yang satu kita mungkin sedang lagi ada aktivitas lain. Yang kedua mungkin kita lagi tidur. Opsinya cuma itu. Kalau selain yang dua itu kita akan langsung fast respon. Tenang saja. Dan satu lagi terkait dengan MyViewBoard ini Bapak Ibu, karena kita memang mengharapkan feedback dari user. Jadi misalnya Bapak Ibu mau memakai MyViewBoard terus merasa, ih kayaknya ini menarik deh. Kalau ada fitur seperti ini di MyViewBoard ini kayaknya menarik. Bapak Ibu feel free langsung menghubungi kita, silakan disampaikan idenya, silakan disampaikan request-nya. Nanti semua itu kita akan catat dan kami akan meneruskan itu ke kantor pusat kita, ke regional kita. Jadi kalau memang itu cukup masif permintaannya dan berterima, itu kita akan proses. Jadi banyak fitur-fitur yang sekarang Bapak Ibu lihat di MyViewBoard, khususnya di MyViewBoard Whiteboard itu juga, itu fitur-fitur yang di-request oleh guru-guru, fitur-fitur yang di-request oleh sekolah-sekolah. Oh kayaknya ini bagus deh pakai speech recognition. Nah, kita masukkan ke situ. Jadi saran dari Bapak dan Ibu itu bukan hanya kita tampung saja, tapi kita proses. Jadi feel free Bapak Ibu untuk memberikan saran atau masukan juga ke kita terkait dengan MyViewBoard ini. Karena bagaimanapun juga ViewSonic, walaupun ViewSonic yang mengembangkan ini, walaupun ViewSonic yang membuat ini, di ujungnya adalah Bapak Ibu yang akan memakai. Berarti saran dari Bapak Ibu itu akan benar-benar sangat membantu untuk developing MyViewBoard secara khususnya dan edukasi secara umum. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, Bapak Resi silakan Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Kedengeran nggak Mas? Suaranya kedengeran? Suara kedengeran nggak? Ya. Suara kedengar, suara tes. Tes, mantap. Terdengar. Dengar. Oke, gini Mas. Barusan tadi Pak siapa tadi yang nanya? Nah, kemudian saya langsung buka. Ya, Pak Anton nanya. Kemudian langsung saya buka Chromebook kan. Di situ memang kan dari awal sudah sempat saya nanya ke Mas Arya kan, masalah Chromebook. Jadi itu kan Play Store-nya itu kan Google Store itu kan dikunci sama developer. Ya. Nah, saya coba buka versi webnya. Dan situ ada tuh versi apa Chrome extension. Nah, saya download nih, saya install. Cuman hanya versi ViewBoard web. Jadi untuk tool-tool yang ada di MyViewBoard aplikasi nggak ada gitu. Oh, berarti banyak limitasinya di situ Pak Resi ya? Ya, yang jelas itu Play Store-nya kan dikunci sama kementerian. Nah, ini usul Mas ya. Usul nih kalau Bu usul ya. Ya, boleh banget. Ya mungkin mewakili guru-guru teman-teman di seluruh Indonesia nih yang mau mengenal ViewBoard. Nah, kalau boleh usul nih dari pihak ViewBoard mengajukan permohonan agar ViewBoard ini bisa masuk di Chromebook nih Mas Arya. Ini yang megang berarti Dikti ya Pak? Atau Kemendikbud. Kemendikbud. Karena kita dapat itu dari Kemendikbud pusat. Gitu. Nah, kemudian nih, kan akun MyViewBoard kan ada yang basic, ada yang premium nih Mas, ya kan? Iya. Nah kalau usul lagi nih, tapi kalau nggak
nggak keberatan. Mas sekedar usul nih. Sampaikan Mas Pak. sekedar usul ya. Sampaikan. Mas sekedar usul nih. Nah, kita kan punya akun belajar ID nih dari kementerian nih. Guru, siswa semua punya, admin juga ada. Nah, seandainya nih kalau diberi akses Pro Edu seperti kita mengakses Canva, Mas, ya Mas Arya ya. Alangkah Ya. dengan senang hati kita guru di seluruh Indonesia, seandainya kita yang punya email akun belajar ID bisa mengakses premium di MapView Board-nya itu. Setidaknya bukan premium lah, apa Namanya Pro apa tadi? Edu lah gitu ya. Namanya apa tadi Pak Resi? Akun belajar Akun ID belajar ID ya. Nah, kita Oke, kan akun belajar ID. jadi baru pihak Canva yang sudah mengintegrasikan akun belajar ID dengan Canva. Jadi semua guru yang punya akun belajar ID otomatis langsung registrasi, langsung dia akunnya itu Pro Edu. Oke. Berarti dapat akses yang kayak semacam akses premiumnya Pak ya? Ya, jadi Pro Edu lah ya. Nah, satu lagi Mas ya. Satu lagi Ya, nih. boleh Pak. Banyak kenanya ini. Hajar Pak, hajar. Boleh banget. Oh enggak apa ya. Oke, satu lagi Mas. Saya coba akses untuk dengan ini kan sementara kan bisa diakses online nih, MyView Board nih seperti Canva dan selain sebagainya. Nah, kalau bisa karena fiturnya lumayan lengkap dan ya agak lengkap dan bagus nih Mas ya. Jadi di ViewBoard untuk koneksi yang internya di bawah 2 MB itu agak tersendat sih masalah untuk loading page-nya itu. Oh, ini berarti di bagian myviewboard.com-nya. Nah, iya. Betul. Oh, bisa gitu. Tapi kalau di whiteboard-nya aman ya, Pak ya? Kalau di ViewBoard-nya aman. Jadi untuk masalah terkoneksi pengaksesan MyViewBoard. Bandwidth ya? Ya, bandwidth jelas. Oh, oke. Tapi Nah, kalau ini, untuk fitur offline, misalnya fitur-fitur offline-nya, pemakaiannya itu nggak ada crash atau lag-lag kan, Pak ya? Nggak ada. Oke, siap Pak. Oke, ini masalah bandwidth ya. Iya, betul. Wah, jadi banyak nanya saya nih, Mas. Gak apa-apa, Pak. Ini yang kita pengen dengar feedback nih, Pak. Yang kayak gini nih. Alangkah bahagianya kalau itu semua bisa terrealisasi. Maksudnya bisa, apa ya? Ya, ada macam apresiasi dari ViewBoard untuk guru-guru di seluruh Indonesia, biar ViewBoard ini bisa dikenal oleh seluruh guru-guru di Indonesia. Oh ya, Pak Resi, satu lagi pertanyaan nih terkait ke akun belajar ID ini, akunnya dari siapa ya Pak? Dari Kemendikbud kah atau dari Kemendikbud, Oke, berarti yang mendapatkan akun belajar ID ini ada persyaratan nggak guru-guru yang mendapatkan akun ini? Apakah semua guru dikasih atau ada misalnya hanya guru ini yang mendapatkan akun belajar ID atau ini ke semua guru dikasih? Gimana ya Pak? Semua guru dan semua staf itu dapat akun belajar ID hanya dengan syarat nih Mbak. Dengan syarat nih Mas. Dia masuk di Dapodik, di aplikasi Dapodik. Oke, berarti yang punya akun belajar ID ini guru-guru yang yang ada di Dapodik ya Pak? Ya, betul sekali. Oke, guru-guru yang ada di Dapodik dapatkan akun ya. Oke Pak, baik Pak. Ini saya nanya supaya nanti saya enak juga nih nge-requestnya gitu Pak. Berarti ini dari Kemendikbud dan semua guru-guru yang di situ udah masuk ke Dapodik. Oke, berarti ini tidak terbatas hanya guru sekolah swasta saja atau sekolah negeri saja atau SD saja atau SMP saja kan Pak? Sejauh ini sih kalau ke pendidikan dan Kemenak kayaknya sudah ada Mas, sudah ada. Oke, baik. Siap Pak, cukup infonya Pak. Terima kasih. Nanti saya coba sampaikan ini. Oke, siap. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama Pak Resi. Oke. By the way, ini waktu kita kan tinggal 4 menit lagi sesuai jadwal nih Bapak Ibu. Ini Bu Aulia nih udah gatal-gatal katanya mau ngasih kuis, mau ngasih OVO kata dia.
Oke, sekarang saya kembalikan lagi dulu ke Bu Aulia ya, biar ngasih. Oh, dulu lumayan, gorengan kan sore. Ya, silakan Bu Arya. Bu Aulia. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Arya. Sebelum ditutup, kita kuis dulu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Hadiahnya lumayan ya, kalau kata Pak Arya bisa untuk beli gorengan. Hadiahnya OVO ya Bapak Ibu. Nih, kuis pertama ya Bapak Ibu. Siap-siap ya. Nanti kalau yang mau jawab boleh langsung raise hand aja ya. Yang pertama, untuk memasukkan foto atau video dari Google ke Whiteboard, pakai fitur apa Pak, Bu, namanya? Ada yang masih ingat? Untuk menginput foto dan juga video dari Google. Oh, Bapak Ega duluan nih, Bapak Ega. Apa, Ibu Ega ya? Ibu Ega, mohon maaf. Boleh? Ibu. Iya Kak, Gimana Ibu? embedded browser. Oh iya, betul. Oke, Kak Jelia, silakan dicatat ya, Kak. Bu Ega Guspitasari. Terima kasih, Bu Ega. Oke, nanti Ibu Ega akan oleh kami ya, Ibu, melalui Telegram. Melalui Telegram. Oh, melalui room chat di Zoom aja, Ibu. Jadi jangan kami dulu. Oke, terima kasih ya, Ibu. Lanjut, pertanyaan terakhir. Satu lagi. Pertanyaan terakhir. Fitur apa yang bisa digunakan siswa untuk mengirim foto atau video langsung ke whiteboard guru? Apa Bapak Ibu? Oh iya, Pak Anto. Mantap nih, bisa langsung jawab. Bapak Anto, silakan Pak. Apa jawabannya? Fitur izin, yang Bu. digunakan. Iya? Kalau nggak salah throw ya, Bu. Oh iya, betul Bapak Anto. Selamat Bapak Anto. Nanti akan dikirim oleh tim kami ya Pak, akan dihubungi kembali. Bapak Sumarja. Siap, Bu. Oke. Pak Gianto kalah cepat katanya. Kita bisa ini ya Pak, kita bertemu lagi di webinar selanjutnya, nanti Bapak bisa lebih cepat nih, biar dapat OVO duluan. Oke, mungkin sudah cukup ya Pak Arya? Atau ada yang mau ditambah lagi dari Pak Arya? Sebentar. Saya disconnect dulu nih dari Vcast. Oke, suara saya sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar? Sudah Pak. Oke, baik. Mungkin dengan berakhirnya bagi-bagi gorengan tadi, dengan berakhirnya yang tadi kuis dari Ibu Aulia, mungkin webinar hari ini berarti sudah selesai rangkaian acara kita di hari ini. Tapi ini selesai hanya rangkaian kegiatan hari ini. Tapi kita akan tetap berlanjut diskusinya Bapak Ibu. Kita kemarin kan itu chat room di Telegram di lock. Nah sekarang udah kita buka lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau berdiskusi atau mau share pengalaman boleh, atau share misalnya lagi bikin materi ajar nih pakai OLF apa gitu, boleh di share di situ supaya kita bisa saling tukar. Nanti kita juga akan coba share-share materi-materi di situ, dan ya pokoknya info-info kita saling exchange knowledge aja di situ. Nanti jangan ragu-ragu Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan gitu. Itu memang grup dibikin memang untuk tempat temu ramah kita lah di situ, di grup MyViewBoard itu. Nanti juga info-info terkait soal sertifikasi, info-info update-update soal
ya ViewSonic Goes to School tadi, atau nanti akan ada event-event atau program-program kita updatean pertama pasti akan kita launch di Telegram kita. Setelah itu baru kita launch lagi di sosial media kita yang lain. Yang pertama kali kita launch, yang pertama kali akan dapat info itu pasti akan selalu yang ada di grup Telegram. Jadi kita akan banyak berkomunikasi lewat situ nanti. Misalnya kalau sedang Anda mau diskusinya lebih ini nih, lebih deep mungkin atau apa, kalau mau di Japri silakan juga, kita di Japri nggak apa-apa. Tadi juga ya Pak Anto, mungkin yang tadi kita bisa diskusi lebih lanjut di Japri ya Pak ya. Nanti silakan hubungi saya aja. Dan untuk Bapak Ibu yang lain juga jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Kalau malu-malu sesat di jalan ya Bapak Ibu. Jadi kita keep moving. Nah, nanti di hari Jumat sore seperti biasa kita akan ada weekly talk lagi. Nanti kita akan sharing. Itu lebih sharingnya mungkin lebih casual lagi. Bisa kita sambil ngopi-ngopi, sambil minum, sambil untuk sekarang mungkin masih virtual ya Bapak Ibu. Dan nanti kalau mungkin kita bisa ada kesempatan, kita bisa mungkin bisa visit ke sekolah Bapak Ibu, kita bisa ngopi secara langsung. Oke. Oh iya, ini Ibu Denok, terima kasih. Jadi nanti untuk di topik ini sebenarnya ini heads up aja ya Bapak Ibu, di ViewSonic sebenarnya juga sudah mulai start developing ke special education. Jadi mungkin ada beberapa fitur-fitur di MyViewBoard itu, bahkan juga hardware-hardware yang kita bikin Bapak Ibu itu juga sudah mulai mengarah ke situ. Nanti kita mungkin akan ada topik lebih dalam ya, kita ngobrol soal itu ya Ibu Denok, atau nanti saya juga izin nih diskusi sama Bu Denok soal ini kalau memang bisa. Nanti kita bisa kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut di situ. Wah, ini ide dari Pak Gianto ini menarik juga nih. Oh iya, oke. Jadi untuk grup WhatsApp ya, nanti kita bisa Pak Gianto mungkin nanti kita bisa inisiasi dari lewat grup Telegram dulu. Nanti kita mungkin diskusi lewat grup Telegram. Nanti kita mungkin bisa sharing nomor telepon ya di situ untuk kita bisa bikin grup WhatsApp. Nanti siapa yang mau ingin join grup WhatsApp juga bisa dari situ. In the meantime, kalau memang misalnya di Telegram sekarang nggak buka, di Instagram tuh ada ViewSonic Indonesia. Nanti bisa DM di situ. Kita akan bicarakan lebih lanjut. Mungkin kalau untuk kayak gini kita bisa obrolin besok deh Bapak Ibu pas di weekly talk. Sekarang hari Kamis kan ya. Besok hari Jumat. Weekly talk kan kita ngobrolnya lebih santai. Mungkin kita bisa bahas soal bikin grup ini nanti besok. Gitu kira-kira. Gimana Pak Gianto, berarti datang ya besok Pak Gianto ya? Pak Gianto jadi inisiator nih. Harus tanggung jawab Pak Gianto. Oke, besok siang kita udah share linknya di Telegram. Nanti sorenya kita ketemu lagi. Untuk sekarang mungkin dicukupkan dulu sampai di sini. Bapak Ibu, ini sudah jam 5. Yang di tengah sudah jam 6 dan yang di timur mungkin sudah jam 7. Jadi kita tutup hari ini. Terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu semua di hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, kita foto-foto keren dulu sedikit. Jadi kita foto keren dulu, nanti biar Ibu Jelia bisa minta tolong kita di fotoin. Oke, jadi oke, boleh Bapak Ibu yang bisa on cam, boleh on cam. Nah, tuh, oke. Ini slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, slide 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, masih ada lagi Bu Jelia? Udah cukup? Udah. Oke,
sudah selesai, kata Ibu Jelia. Jadi untuk hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Semoga ilmu yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Semoga pertemuan kita ini membuahkan sesuatu. Sampai bertemu lagi besok secepatnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Aulia, Mas Arya, thank you. Sama-sama, thank you. We're all in this together. Yeah, we're all in this together. Maybe this is not how I thought it would be, but we're all in this together. What we do today will make our history. So we're all in this together. Even on my hardest day, I will never turn my back or run away. 'Cause I made the promise I will always be the helping hand you need. 'Cause we're all in this together. You and me in this together.